Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, sahabat-sahabat yang akan umroh dan akan kembali umroh. Selamat datang di channel Umroh Yuk, channel yang membahas pengalaman-pengalaman mengenai pengalaman ibadah umroh beberapa waktu yang lalu. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai apa saja sih yang sudah dirasakan setelah kita pulang dari perjalanan umroh. Jadi bisa dikatakan ini adalah sharing mengenai hikmah dari perjalanan umroh yang telah kami lakukan. Kenapa dikatakan hikmah? Karena ternyata dalam perjalanan umroh ini meninggalkan sesuatu yang memang sangat berkesan dan memang seperti bagi saya pribadi adalah sesuatu yang memang baru saya rasakan kali ini, walaupun saya pernah mengunjungi kota-kota yang cukup bagus lah ya, cukup terkenal, misalnya kayak Jakarta, misalnya kayak Istana Negara, misalnya kayak Yogyakarta. Cuman ternyata pengalaman saya di Istana Negara, pengalaman saya di Jakarta, pengalaman saya di Yogyakarta itu masih mengalahkan pengalaman saya ketika saya pulang dari umroh. Semuanya itu tidak ada yang dapat menandinginya. Entah kenapa, apakah karena pulang dari umroh itu membawa banyak dampak positif bagi saya pribadi, atau memang karena tanah haram itu adalah sesuatu yang membuat kita ingin lagi dan lagi datang ke sana. Bukan kita ke tanah haram itu bukan kita yang meninggalkan tanah haram, tapi tanah haram itu seperti hati kita yang tertinggal di sana. Walaupun raga kita sudah di Indonesia, sudah di rumah, sudah dengan aktivitas sehari-hari, tapi yang terjadi adalah hati kita itu masih tertinggal di sana. Mungkin bayangan-bayangan kita, apa yang kita lihat itu masih terbayang keadaan-keadaan di sana. Jadi sesuatu yang memang dikatakan istilahnya itu ada post depression umroh. Jadi dengan adanya post depression umroh itu ternyata benar, bukan kita yang meninggalkan tanah haram, tapi sebenarnya hati kita yang tertinggal di tanah haram. Jadi ada keinginan untuk kembali itu, walaupun pada kenyataannya untuk kembali ke sana itu butuh banyak sekali effort, butuh banyak sekali biaya, butuh banyak sekali pengorbanan, karena akan banyak sekali yang kita korbankan ketika kita akan bergerak ke tanah haram, apalagi dengan kondisi kita yang kebutuhan sehari-harinya banyak, juga dengan diimbangi pemasukan yang sebenarnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Tapi niat untuk ke sana itu pasti timbul lagi ketika kita sudah ke tanah haram. Ya, walaupun nanti akan ditemui juga di antara orang-orang yang sudah ke tanah haram itu mengatakan, sudah, saya nggak mau lagi ke tanah haram, saya kapok gitu. Ada juga saya mendengar ada keluarga yang seperti itu. Tapi rata-rata orang yang sudah datang ke tanah haram itu niatnya adalah untuk kembali ke sana dan berusaha untuk bisa kembali ke sana, ya mungkin dengan memanjatkan doa atau memohon mukjizat dari Allah, atau ya mungkin mulai menabung. Nah, di sini perjalanan umroh yang beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali meninggalkan hikmah yang buat saya pribadi itu membuat sesuatu yang tidak dapat saya lupakan. Hal yang pertama yang saya rasakan ketika saya pulang dari umroh adalah adanya perasaan, adanya keyakinan, bukan selama ini nggak yakin ya, tapi adanya menambah keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan adanya Nabi Muhammad, akan adanya kebenaran Al-Quran, akan adanya para sahabat, akan adanya bahwa cerita-cerita yang kita dengar selama ini tentang kisah Rasulullah, tentang kisah-kisah para sahabat, tentang kisah perang Uhud, perang Hudaybiyah, dan kisah-kisah lain yang kita sering dengar di Al-Quran beserta para sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah benar adanya. Kenapa saya merasa begitu? Karena saya melihat,
ternyata orang-orang yang kita dengarkan ceritanya itu, ini loh makamnya, ini loh tempat dia dulu berjuang, saksi bisu bahwa perjuangannya ketika melawan kaum kafir Quraisy itu ada gunung Uhud, bukit Uhud contohnya, ini makam Rasulullahnya memang benar-benar ada. Dan makam itu walaupun nggak bisa untuk jamaah perempuan datangi langsung, tapi dengan melihat kubah yang berwarna hijau itu saja, itu sudah menimbulkan perasaan penambahan kepercayaan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu memang benar adanya. Kita berada di sana itu kita menambah lebih yakin, tidak hanya kita perjalanan religi yang hanya hanya datang senang-senang dan melihat foto sana foto sini, itu juga enggak. Ternyata sampai di sana itu perasaan kita akan adanya kebenaran dari Al-Quran, akan adanya keesaan Allah, akan adanya perjuangan Rasulullah itu selama hidupnya itu memang benar-benar ada, dan itu menambah keyakinan kita. Walaupun mungkin selama ini sudah yakin, tapi dengan keadaan kita melihat bukti nyata, bahkan di makam Baqi pun kalau yang bisa ziarah di sana bisa melihat makam para sahabat, di situ perasaan yang timbul adalah ya Allah, ternyata orang-orang yang saya dengarkan ceritanya selama ini di sini loh dimakamkan. Ternyata orang yang saya kirimkan sholawat ketika sholat, ini loh makamnya, di kubah hijau inilah beliau berada. Dan ini dua sahabatnya yang memang berada di samping beliau juga dimakamkan di tempat yang sama. Nah, dengan adanya perjalanan itu, perasaan kita akan kebenaran dari Islam, kebenaran dari Al-Quran, kebenaran dari risalah Rasulullah itu menambah lebih banyak keyakinannya. Ya walaupun kalau orang nggak umroh mungkin ya sama aja ya, memang benar-benar sudah yakin, tapi entah kenapa kita menjadi ada perasaan yang lebih, effort yang lebih lah ketika pulang dari perjalanan umroh itu. Lalu yang kedua, hikmah dari perjalanan umroh yang saya rasakan pribadi adalah perjalanan itu menghasilkan sesuatu, menimbulkan perasaan hati yang lebih lembut, untuk yang melaksanakan perjalanan umroh. Dia hatinya cenderung lebih lembut, lebih mungkin bisa dikatakan kayak lebih mellow ya, lebih ya bisa jadi dikatakan lebih lebay ya kan, karena dia cenderungnya dengan situasi yang menurut awak kita yang awalnya biasa, tapi setelah perjalanan umroh itu menjadi sesuatu yang membuat dia berlinang air mata. Nah, ini sebenarnya terjadi di saya sendiri, karena setelah pulang umroh itu kan saya termasuk orang terkena yang post depression umroh. Jadi ketika ada perasaan rindu dengan keadaan di Madinah, di Mekah, itu adalah saya membuka dengan Instagram. Tapi ternyata dengan saya membuka Instagram itu membuat perasaan itu kayak lebih mellow gitu, lebih mellow. Jadi setiap melihat suasana di Masjidil Haram, setiap melihat suasana di Madinah, itu walaupun suasana itu enggak sedih, tapi entah kenapa kadang kita yang berlinang air mata. Jadi sampai anak-anak tuh lihat, ini bunda kenapa ini kok tiba-tiba nangis, padahal lihat reelsnya Instagram kan, kok tiba-tiba nangis. Jadi mereka ikutan nangis. Jadi kalau sekarang tuh kalau saya buka Instagram, nah mereka udah waspada tuh, udah mendekat semua, karena khawatir tiba-tiba bundanya nangis hanya karena melihat postingan-postingan orang di Instagram yang postingannya itu tentang keadaan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Jadi perasaan kita lebih mellow ya, lebih, kalau tidak bisa dikatakan lebih lembut ya, lebih mellow ya, gampang nangis, gampang berlinang air mata kadang tanpa hal yang jelas gitu, tiba-tiba kita pengen mengeluarkan air mata aja. Terus ketika ada sesuatu yang kita lihat, lalu kita tiba-tiba entah kenapa tuh kadang kalau melihat sesuatu, kayak misalnya saya udah ngantarin anak-anak sekolah itu, saya masih menunggu atau saya lagi mengantarkan mereka langsung ke masjid itu atau ke aula tempat mereka sholat duha, itu kadang tuh dalam hati itu terucap, timbul pemikiran, ya Allah, ini anak-anak ini calon penerus dari agama Islam, calon pemimpin dari umat Islam. Jadi kadang tiba-tiba keluar doa, ya Allah,
anak-anak ini tolong diberikan rezeki agar bisa berada di tanah harammu. Kalau bisa di usia mereka yang masih dini, karena kalau udah besar mungkin nanti akan beda lagi ceritanya. Nah, yang seperti itu akhirnya menimbulkan perasaan yang melau lagi, dan tiba-tiba kadang saya suka kayak berlinang air mata gitu. Cuma melihat lalu mengucapkan dalam hati, tiba-tiba ya udah nangis ya. Jadi agak lebih mellow. Dan mellownya itu sebenarnya mellownya yang bagus sih, cuma dengan perasaan yang seperti itu akhirnya kita agak membatasi diri sih untuk lebih banyak berinteraksi sama orang, karena takutnya nanti ketika berinteraksi kita menyakiti orang lain, lalu orang lain itu merasa dizolimi, lalu ketika dia merasa dizolimi dia ngomong sama Allah, ya Allah saya dizolimi sama si ini. Nah itu jadi kekhawatiran tersendiri. Jadi ya kalau mau ngomong ya ngomong seperlunya, kalau nggak perlu atau sesuatu itu nggak perlu diomongin ya lebih banyak diam, karena takutnya nanti akan berdampak yang tidak bagus gitu, karena namanya mulut manusia kadang nggak bisa dikontrol. Nah ini hal kedua yang saya rasakan ketika perjalanan umroh, pulang dari perjalanan umroh beberapa waktu yang lalu. Yang ketiga adalah hikmahnya ini, kalau tadi itu buat si orang yang melaksanakan perjalanan umroh, kalau yang ketiga ini adalah buat orang-orang yang ditinggalkan ketika si perjalanan umroh itu berangkat. Ya, yang biasanya ditinggalkan ini adalah anak-anak ya. Jadi posisinya kalau saya ada, ketika saya pergi itu saya meninggalkan 3 orang anak, yang satunya lagi di asrama di Yogyakarta, yang 2-nya ini di kota tempat kami tinggal. Cuma yang 2 ini karena ditinggalkan oleh bunda dan abinya dalam waktu bersamaan, jadi mereka agak shock. Beda dengan yang ada di asrama, dia karena udah terbiasa nggak lihat orang tuanya langsung, jadi ketika tahu orang tuanya pergi ya dia tidak terlalu shock dibandingkan adik-adiknya. Nah, dengan kepergian kami beberapa waktu yang lalu, ternyata mengakibatkan anak-anak ini yang 2 yang ada di rumah ini menjadi anak-anak yang juga dileburkan hatinya. Kenapa saya berkata demikian? Karena pulang dari perjalanan umroh, yang paling banyak kita berikan kepada anak-anak adalah bukan oleh-oleh, bukan bukan air zam-zam yang banyak-banyak, karena memang nggak bisa bawa banyak-banyak. Tapi yang paling banyak kita berikan kepada mereka adalah pengalaman, cerita, bagaimana sih Masjid Nabawi, bagaimana sih Masjidil Haram, bagaimana sih perjalanan dari Madinah ke Mekah, bagaimana sih pengalaman umroh tengah malam yang selesai di jam 3:30 pagi, lalu bagaimana sih ketika ke kebun kurma, dan semuanya itu diceritakan sama anak-anak. Cerita yang kita timbulkan ternyata ini buat anak-anak saya ya, ketika saya menceritakan itu ternyata buat mereka menimbulkan perasaan untuk mereka bisa juga merasakan apa yang saya ceritakan itu. Jadi mereka juga pengen tahu, mereka juga antusias untuk merasakan apa yang dirasakan oleh bundanya. Apalagi ketika itu saya juga bercerita bahwa di Masjid Nabawi itu di Masjidil Haram tengah malam itu anak-anak tuh nggak tidur jam 12 malam, bayi yang umurnya 1 atau 2 tahun itu malah main di Masjidil Haram, malah main di Masjid Nabawi. Masya Allah ramenya ramenya malam dengan ramenya siang itu sangat beda, karena kalau di sana panas, jadi siang itu anak-anak rata-rata nggak ada di luar, malah adanya di dalam ruangan. Tapi kalau malam mereka keluar semua, dan itu ramenya Masya Allah. Dan hal yang seperti itu membuat mereka penasaran, sehingga pada akhirnya mereka yang awalnya pengen pergi ke kota Yogyakarta untuk sekalian bertemu dengan anak kami yang pertama, dan juga untuk ziarah sih sebenarnya, karena di sana ada makam dari mbahnya mereka. Cuma setelah perjalanan umroh ini mereka merasakan, oh bunda, kita nanti tabungan kami itu bunda nggak jadi kami pergunakan untuk ke Jogja bunda, maunya kemana? Kami mau nabung buat umroh. Dan itu Masya Allah, itu untuk anak-anak yang seusia mereka itu
tidak terpikirkan ketika saya di usia saya dulu, dan mereka terpikirkan. Nah, dari situ saya melihat mereka ada kelembutan hati. Jadi kelembutan hati untuk menabung, ya walaupun tabungan anak-anak ya, kapan sih mereka punya duit, kapan sih mereka bisa nabung banyak kalau nggak dikasih sama orang atau nggak dikasih sama orang tuanya. Tapi Masya Allah, mereka bismillah, mereka mencoba, ya udah, ini tabungan celengan kami, ini akan dipergunakan untuk umroh saja Bunda. Kalau bilang cukup, ya memang nggak cukup Bunda, tapi kan ada Allah yang maha mencukupkan. Jadi mereka nggak pegang, nggak mengganggu uang itu, walaupun mereka ada keinginan, karena rata-rata keinginan mereka adalah sesuatu yang memang belum waktunya mereka miliki, seperti untuk beli handphone gitu. Memang tidak kami berikan, karena di usia mereka yang terlalu dini kami menjaga untuk tidak terlalu banyak main handphone. Tapi dengan apa yang mereka miliki, mereka ikhtiarkan untuk bisa berada di tanah haram, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena dengan hati mereka yang dilembutkan, mereka berkeinginan untuk melaksanakan perjalanan yang serupa, ya walaupun nanti mungkin perjalanan itu nggak bisa lewat travel tour. Karena jujur setelah saya pulang dari umroh itu saya sudah tahu kalau namanya perjalanan lewat travel tour itu lumayan duitnya, lumayan budgetnya. Jadi kalau saya kalikan dengan 5 orang, udah berapa duitnya kami butuhkan. Nah, akhirnya opsi yang kami munculkan adalah umroh mandiri. Ya walaupun saya juga sampai saat ini masih hunting tiket, masih ngintip harga hotel, masih bertanya itu mengenai visa umroh, mengenai Siskopatu, mengenai asuransi, mengenai nanti dari Jeddah ke Madinah naik apa, dari Madinah ke Mekah naik apa. Ya semuanya masih saya cari informasi, dan dengan adanya niat seperti ini, mereka jadi akhirnya lebih antusias dalam hal untuk ibadah. Kalau biasanya agak susah sih, namanya anak-anaknya, nanti dulu lah Bunda, SpongeBob-nya masih main, oh nanti Bunda ini Upin Ipinnya masih seru, atau nanti dulu Bunda Doraemonnya masih seru. Ya walaupun biasanya kayak gitu ya, tapi makin setelah bundanya sama abinya pulang, itu mereka, saya perhatikan itu adalah ketika sudah azan, walaupun masih ada agak telat sholatnya, tapi mereka tetap mengusahakan sholat, dan itu menjadi sesuatu yang membuat saya Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata mereka tidak hanya berniat menabung, tapi mereka juga berniat untuk memperbaiki diri agar mereka bisa pantas berada di tanah haram. Dan hal lain yang juga saya lihat dari anak-anak adalah ketika di tanah haram kan dikasih tahu bahwa untuk jamaah umroh perempuan, mau anak-anak mau dewasa, di sana itu harus pakai yang namanya pakaian yang menutup aurat. Jadi harus pakai gamis atau pakai jilbab yang menutupin aurat, dan pakai kaos kaki. Dan dengan ceritanya saya seperti itu, ternyata dari anaknya sendiri itu menimbulkan perasaan ketika dia akan keluar rumah, dia membiasakan diri untuk menggunakan kaos kaki. Karena saya pernah terucap, nah kalau dari sekarang kalian nggak biasa pakai kaos kaki, nanti ketika kalian di tanah haram kalian nggak pakai kaos kaki gimana? Nah akhirnya dengan ucapan yang seperti itu, mereka punya inisiatif sendiri. Ketika mau keluar rumah, melihat saya mencari kaos kaki, mereka pun mencari kaos kaki, dan itu mereka pakai ketika mereka keluar rumah, dan ketika dalam rumah mereka lepas. Dan itu adalah sesuatu hal yang membuat saya Masya Allah, ini ternyata banyak sekali hikmahnya, baik dari saya, untuk saya pribadi, baik untuk anak-anak. Perjalanan umroh itu membuat mereka lebih tahu menutup aurat ketika keluar rumah, walaupun di umur mereka yang masih di bawah 10 tahun. Dan itu menjadi sesuatu yang akan sulit kita ajarkan ketika kita memberikan edukasinya itu dengan marah-marah, dengan hanya dengan hanya memberitahu saja. Apalagi kita hanya memberitahu tanpa kita ikut mempraktekkan, nah itu kadang lebih susah kita memberitahunya. Tapi dengan kita memberitahu, memberi contoh, dan
mengatakan alasannya demikian, itu akhirnya mereka sendiri merasa itu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan sebagai persiapan awal ketika mereka ingin melaksanakan perjalanan umroh. Lalu hikmah berikutnya yang saya juga rasakan ketika pulang dari perjalanan umroh adalah adanya perasaan, timbul perasaan ketika kita menjadi orang yang lebih suka bersedekah. Bersedekah dalam artian kita tuh mau bersedekah ketika punya uang, kita tuh sudah terpikirkan untuk menyisihkan uang yang kita terima itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya secara ini sih, secara apa ya namanya, tahu hari ini dapat uang. Nah itu ketika ada uangnya masuk, ini sudah diplot, sekian nanti untuk kemana, apakah untuk yayasan, apakah untuk masjid, ataukah kemana, tanpa menunggu itu Ramadan. Kalau Ramadan kita tahu sendiri, termasuk saya sendiri sih, kalau Ramadan biasanya kita tuh udah siapkan sedekah, sudah menargetkan, nanti saya mau ngasih uang buat si ini, mau ngasih sembako buat si ini, mau ngasih makanan buat si tukang bersih-bersih, atau ngasih uang untuk ke siapa. Itu biasanya sudah kita list ya, seperti kata Ustadz Adi Hidayat kalau nggak salah. Ini kita kalau biasanya kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu, kita tuh kalau bulan puasa kita tuh sudah ngelis siapa aja yang mau kita kasih sedekah. Tapi kalau nggak bulan puasa, nah itu kan agak susah. Nah itu ternyata menjadi suatu hikmah tersendiri ketika kita pulang umroh, karena kita merasa ada perasaan bahwa apa yang kita miliki itu adalah tidak hanya milik kita sendiri, tapi apa yang kita miliki itu juga merupakan milik orang lain. Itu perasaan pertama. Perasaan kedua, kalau untuk saya pribadi adalah ketika saya di Tanah Haram, jujur saya tidak ada sedekah uang, sedekah makanan sama sekali untuk orang-orang yang ada di sana, pun ke petugas kebersihan di sana, tidak ada. Dan pengalaman yang seperti itu membuat saya berpikir, Masya Allah, ternyata perjalanan yang sudah itu sudah saya jalani kemarin, saya nggak ada sedekah di sana. Dan perasaan yang seperti itu akhirnya membuat saya, ya Allah, maaf ya Allah, ampun ya Allah, kalau di sana saya nggak bisa sedekah, saya pengen bersedekahnya di sini saja, ya Allah, tolong dimudahkan. Nah, karena kenapa? Karena setelah pulang dari sana kita baru menyadari nggak ada sedekah di sana, nggak ada berbuat baik dalam hal memberikan makan orang lain. Itu menjadi sesuatu, ya Allah, kenapa sih nggak mengeluarkan uang waktu itu? Nah, padahal kan kalau sekedar mengeluarkan beberapa rial kan nggak akan berpengaruh banyak gitu. Toh kita bisa belanja yang ini, toh kita bisa beli kurma untuk oleh-oleh, toh kita bisa beli coklat gitu. Kenapa sekedar untuk bersedekah saja tidak dikeluarkan? Nah, karena perasaan itu akhirnya saya mencoba untuk menggantikan ya, walaupun saya tahu itu nggak akan sama, menggantikan sedekah yang di sana yang tidak saya lakukan itu dengan melakukan sedekah di sini, malah menginfakkan atau membayar zakat di sini. Nah, dengan begitu mencoba sih menutupi perasaan yang tidak nyamannya ketika tidak bersedekah di sana itu menjadi bersedekah di sini saja. Nah, karena demikian akhirnya yaitu setiap ada uang yang masuk itu sudah diplot untuk nanti akan diarahkan kemana. Nah, karena ini juga sebenarnya adalah salah satu ikhtiar kita kalau pengen melakukan sesuatu atau pengen berniat sesuatu adalah dengan jalur sedekah. Ya, walaupun sedekahnya itu nggak banyak ya, mungkin salah satunya adalah sedekah rutin yang bisa kita lakukan itu adalah dengan yang namanya sedekah subuh. Nah, namanya sedekah subuh itu kan bisa kita lakukan setiap hari dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah ya, seperti kayak celengan atau kayak toples bekas ya, kita siapkanlah beberapa toples gitu, yang satu untuk suami, yang satu untuk kita sendiri, yang satu untuk anak-anak. Jadi dengan kaleng-kaleng yang ada itu diisi untuk setiap hari gitu, ketika bangun tidur mau sholat subuh atau sudah sholat subuh
itu diisi ya minimal 1.000 gitu. Kalau berapapun sih, kalau saya berapa adanya, cuma ya nggak terlalu banyak ya, dalam artinya ketika ada 1.000 ya 1.000, kalau ada yang 2.000 ya 2.000, kalau adanya 5.000 ya 5.000, kalau adanya 10.000 ya 10.000 ya, tapi rutin setiap hari dimasukkan ke dalam kaleng-kaleng itu. Jadi kalau ada 3 kaleng ya 1.000 ya 3.000 sehari, tapi semuanya itu dicoba gitu, diikhtiarkan, karena dengan membuat kaleng untuk sedekah subuh itu memang saya buat, lalu di setiap kaleng itu saya kasih kertas kecil yang bertuliskan apa sih harapan saya, apa sih doa saya untuk mengeluarkan sedekah pagi ini. Karena ada anjuran dari Syekh Ali Jaber, itu adalah satu kaleng itu untuk satu niat. Jadi kita tuliskan, jadi setiap kita mau memasukkan uang ke dalamnya, kita baca dulu apa yang kita tulis itu, lalu masukkan uangnya. Nah, jangan lupa setelah kita masukkan uangnya, tutup celengannya, lalu itu jangan lupa baca sholawat. Karena kalau kata beberapa ustadz yang saya dengar, kalau kita berdoa tanpa diiringi dengan sholawat itu doanya mental katanya ya, tapi kita nggak tahu ya namanya cara baik ya, kita coba saja ya, siapa tahu memang benar demikian, karena kita kan orang-orang yang nggak terlalu paham dengan ilmu agama. Tapi karena toh memang nggak berpengaruh, yang kita kan sudah berbuat baik dengan kita mengirimkan sholawat kepada Rasulullah, yang nggak ada salahnya, karena setiap sholawat itu pasti dihitung kebaikan-kebaikannya oleh malaikat yang sudah diutus oleh Allah untuk menghitung sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kuncinya lagi adalah ketika sedekah subuh adalah ketika sudah penuh, itu berikanlah ke mana? Ke orang yang membutuhkan, ataukah ke tempat-tempat penggalangan dana untuk masjid, atau ke tempat pembangunan sekolah, atau ke tempat pembangunan yang lain. Itu adalah kita berikan isi kaleng itu tanpa kita menghitung. Karena kalau sudah dihitung, kata Syekh Ali Jaber tuh, kalau kita sudah menghitungnya, kita tahu jumlahnya, nanti kita tergiur. Kalau sudah tergiur, akhirnya misal di kaleng itu ada duitnya 300.000, kita merasa wah 300.000 nih, sayang dong kalau disedekahkan semua kan. Mana tagihan listrik belum dibayar, mana gas habis, mana beras habis, kayaknya bisa lah saya ambil 100.000. Nah itu makanya jadi jangan dihitung. Kalau dihitung tahu jumlahnya, nanti kita malah terkena bujukan rayuan setan, sehingga kita nggak jadi mengeluarkan sedekah subuh itu semuanya, karena kita ambillah misalnya buat keperluan dapur. Nah itu malah kita malah tergoda oleh rayuan setan, padahal harusnya kita berikan semua. Jadi itu kuncinya untuk ketika melaksanakan yang namanya sedekah subuh. Lalu keresahan lain yang juga saya rasakan ketika pulang dari umroh adalah perjalanan umroh itu mengajarkan kita bahwa perjalanan itu butuh perjuangan, butuh tenaga, butuh biaya. Tapi kembalinya kita dari perjalanan umroh itu punya hikmah yang luar biasa yang tidak bisa kita tandingi dengan uang. Karena kenapa? Pulang dari umroh, perasaan yang kita rasakan adalah adanya perasaan tenang, nyaman, dan ketika ada masalah, kita sudah percaya bahwa akan ada Allah yang menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Jadi kayak kita orangnya, kita kalau mau berangkat umroh, kalau saya kemarin ya mau berangkat umroh, satu kalimat yang saya ucapkan adalah Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi apa yang akan terjadi, ya Allah saya bismillah, terjadilah apapun yang terjadi di sana, nanti saya terima. Mungkin itu cara terbaik menurut Allah untuk kita menjalani hidup. Jadi saya benar-benar pasrah ketika harus meninggalkan anak-anak, ketika harus melakukan perjalanan yang saya tidak tahu akan ketemu apa nanti, akan seperti apa perlakuan orang di sana kepada saya nanti, akan seperti apa hal-hal yang saya alami di sana. Karena bisa jadi namanya perjalanan, kita di tempat yang baru, kita akan dijahilin orang, kita akan diganggu orang, perjalanan yang tidak lancar, atau hotel yang tidak enak, atau capek, atau ini. Itu saya sudah ibaratnya itu saya meletakkan diri saya ke tempat
yang benar-benar asing, yang memang benar-benar saya tidak tahu, dan itu saya sendiri dan saya pasrahkan ya, kayak tempat itu entah ada apa di sana, saya pasrah. Yang mau terjadi terjadilah, saya jalan saja, saya jalani saja, saya mencoba yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ya walaupun pada akhirnya ketika di sana yang terbaik sudah saya lakukan, tapi ternyata ya namanya kita manusia biasa yang awam ilmu agama, yang tidak pula banyak mencari ketika mau berangkat umroh, ya udah di sana ibadah yang bisa dilakukan adalah ibadah-ibadah yang selama ini kita tahu. Ya tidak terlalu banyak yang kita tahu, ya namanya kita masyarakat awam yang hanya bisa mengetahui hal-hal secara umum saja. Padahal secara detailnya banyak hal sekali yang bisa kita lakukan ketika kita di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya seperti macam-macam sholat saja. Mungkin selama ini kita tahunya ya hanya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, lalu sholat duha, lalu sholat tahiyatul masjid. Tapi sebenarnya masih banyak sholat-sholat yang lain yang tidak kita maksimalkan. Saya sendiri ya tidak saya maksimalkan ketika perjalanan umrah beberapa waktu yang lalu. Ya nggak tahu lah ya, tapi semuanya yang penting semuanya sudah terjadi. Buat pelajaran saja buat teman-teman yang mau umroh, ya dimanfaatkan kesempatan di sana untuk melakukan bermacam-macam sholat yang diketahui. Ya kalau nggak tahu ya kita bisa cari informasi dari ustadz-ustadz yang memang sudah berkompeten untuk memberitahukan mengenai sholat-sholat yang ada. Ya karena namanya di sana ada tempatnya ibadah, ya memperbanyak ibadah. Ya kalau mau lihat suasana di sana boleh juga, cuman yang namanya ibadah tetap difokuskan. Ya dengan catatan juga kondisi kesehatan juga harus diperhatikan juga. Tapi ya bagaimana caranya dengan kendala-kendala yang kita hadapi itu kita menjadi lebih juga menjadi orang yang banyak berjuang untuk memperbanyak ibadah. Ya cukup berat sih ketika kita harus melakukan perjalanan umroh dengan kondisi yang baru, lalu dengan situasi yang baru, lalu dengan kita juga harus membantu teman-teman satu kamar. Tapi memang agak butuh perjuangan, tapi ketika kita sudah menargetkan sesuatu, insya Allah itu akan diberikan kemudahan. Nah kalau saya kemarin memang saya tidak ada dari awal tuh menargetkan bahwa nanti di sana saya mau sholatnya sholat ini, yang jarang saya lakukan di Indonesia, memperbanyak sholat itu kayak sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat yang lain. Itu memang saya nggak pasang target. Saya juga nggak pasang target mau di sana nanti hatam Al-Quran, itu nggak pasang target ketika dari Indonesia. Tapi kalau kita pasang target, saya percaya kalau saya pasang target ketika mau berangkat waktu itu semuanya bisa terlaksana. Cuma karena saya nggak tahu kita harus pasang target, ya jadilah perjalanan umroh saya beberapa waktu yang lalu ya menimbulkan perasaan yang ketika pulang saya baru menyadari bahwa banyak hal yang belum saya lakukan ketika di perjalanan umroh itu. Nah walaupun dengan banyak hal yang belum saya lakukan itu, ternyata hikmahnya tuh masih sama gitu, masih menimbulkan perasaan tenang, nyaman. Kita percaya bahwa setiap masalah nanti akan Allah selesaikan, lalu kita menjadi pribadi yang lebih suka ya mendengarkan sesuatu yang bermanfaat lah ya. Kalau dulu mungkin saya suka dengerin lagu-lagu barat, lagu-lagu India, lagu-lagu yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan dengan kita sebagai umat muslim, karena cenderungnya lagu-lagu kan yang namanya kayak gitu, lagu-lagu tentang percintaan. Tapi lebih sekarang saya menyadari ternyata yang saya butuhkan adalah bukan lagu-lagu itu. Lagu-lagu itu mungkin akan bikin saya agak mellow sejenak, tapi nanti akan menjadi kayak benang kusut juga buat saya karena tidak menyelesaikan masalah. Jadi yang saya cari sekarang bukan seperti itu, karena saya sudah menimbulkan perasaan yang lebih tenang pulang dari umroh. Itu akhirnya yang saya cari-cari adalah sholawat. Bagaimana itu zikir yang harus saya ucapkan, lalu zikir apa yang bagus ketika dibaca setelah sholat, lalu zikir apa yang bagus ketika saya melakukan pekerjaan kantor di rumah bersama anak-anak, sehingga apa yang saya ucapkan nanti, apa yang saya lakukan nanti, harapannya itu akan menjadi contoh baik buat anak-anak, sehingga mereka juga akan melakukannya juga. Karena apa yang kita lakukan, orang tua lakukan, itu akan diikuti oleh anak-anaknya nanti, karena mereka merekam keadaan orang tuanya itu
apa sih yang biasa mereka lakukan ketika masak misalnya. Dulu mungkin saya kalau masak itu dengerin lagu India, tapi sekarang enggak. Daripada saya masak dengerin lagu India, mendingan saya murojaah, hafalan. Daripada saya masak dengerin lagu-lagu yang enggak ini, mendingan saya baca sholawat, mendingan saya istighfar. Jadi semuanya menimbulkan perasaan yang akhirnya perasaan kita tuh lebih tenang, lebih nyaman, percaya bahwa nanti ketika ada masalah ya udahlah, ada Allah yang Maha menyelesaikan. Saya hanya mengerjakan koridor yang bisa saya kerjakan, sisanya Allah yang selesaikan. Itu perasaan yang timbul ketika pulang dari umroh. Lalu perasaan yang timbul berikutnya adalah hal yang harus dipersiapkan oleh semua orang yang berniat umroh, yaitu adalah untuk persiapan yang namanya memperbanyak olahraga. Kalau saya kemarin ketika perjalanan umroh, memang saya sudah siapkan untuk olahraga, tapi saya tidak tahunya adalah olahraga yang paling dibutuhkan ketika mau umroh itu bukan seperti olahraga yang saya lakukan waktu itu. Karena waktu itu saya olahraganya cenderung ke yang workout, yang angkat beban, angkat dumbbell gitu, atau ke olahraga perut. Tapi ternyata yang dibutuhkan bukan olahraga yang seperti itu. Olahraga yang paling dibutuhkan ketika orang akan melaksanakan perjalanan umroh adalah membiasakan yang namanya jalan kaki. Jalan kaki aja, nggak usah lari, nggak usah jogging, jalan kaki biasa aja. Makin hari kalau bisa ditambahin banyaknya jumlah meter yang kita lalui. Nah, mungkin hari pertama 1 kilo, hari kedua tambahinlah 1,2, 1,5 sampai nanti kita bisa melakukan olahraga jalan kaki itu sampai dengan batas maksimal yang bisa kita lakukan. Karena yang namanya umroh semuanya itu adalah olahraga fisik yang melibatkan kaki, semua jalan kaki. Dari tawaf kita jalan kaki, kecuali ada yang mau tawaf pakai kursi roda atau tawafnya nanti pakai gokar, karena sekarang kan sudah ada gokar di sana. Tapi kalau tawaf pakai gokar, kalau kondisi kita sehat sebenarnya sayang ya. Nah, kita kalau yang sehat butuhnya tawaf dengan jalan kaki. Lalu sa'i juga jalan kaki dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Dan kalau ditanya antara tawaf dan sa'i, mana yang lebih berat? Dulu saya pikir yang paling berat antara tawaf dan sa'i adalah tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu kita di bawah teriknya matahari langsung kalau siang, tanpa ada atap. Kepala kita, kalau yang laki-laki nggak pakai topi, kalau yang perempuan hanya tertutup jilbab atau topi, dan berdesak-desakan di pelataran Ka'bah, di dekat Ka'bah itu, dan itu pasti panas, dan pasti pikiran saya dulu itu kan selain panas nanti juga kan berdesak-desakan, lalu haus lah semuanya, dan berdempet-dempetan. Ketika kita berdempet-dempetan, otomatis jalannya nggak bisa cepat. Kalau jalan nggak bisa cepat, otomatis akan tetap akan terasa lebih lelah. Itu pikiran saya dulu. Jadi waduh, ketika saya tahu ada mau tawaf itu tawafnya siang hari misalnya, itu dulu saya berpikir waduh kalau tawaf nanti siang hari ini lumayan juga capeknya, itu kan panas, nggak ada atapnya, lalu terik mataharinya itu kan langsung terkena ke dengan kita yang ada di pelataran Ka'bah. Waduh, kayaknya ini akan lebih melelahkan. Itu pikiran saya dulu ketika saya belum umroh. Nah, ketika perjalanan umroh itu terjadi, tawaf di keliling Ka'bah sudah saya jalani mulai dari awal tawaf, dari tawaf pertama sampai dengan tawaf ke-7, ternyata tawaf itu bukanlah sesuatu yang melelahkan. Karena walaupun kita jalannya dempet-dempetan, jalannya pelan-pelan, tapi ternyata dengan kita tawaf fokus dengan membacakan doa-doa yang diucapkan oleh mutawif atau doa-doa yang kita baca dari buku panduan umroh, ternyata tiba-tiba ketika baru mulai ya tambah sadar aja sudah tawafnya sudah 7 putaran, sudah selesai tawafnya. Dan itu ternyata wah nggak terlalu melelahkan ya ternyata yang namanya tawaf. Tapi begitu sa'i, Masya Allah, ternyata yang lebih melelahkan antara tawaf dan sa'i adalah sa'i. Nah, sa'i dari Safa ke Marwah, balik lagi dari Marwah ke Safa, itu memang benar-benar butuh perjuangan, benar-benar butuh perjuangan. Kalau kita jalan kaki jogging, itu kita pakai sepatu olahraga khusus.
Lalu kalau yang laki-laki juga mungkin pakai sepatu olahraga ketika dia olahraga. Tapi ketika yang namanya sa'i, yang perempuan kan hanya pakai kaos kaki. Kalaupun ada yang namanya sepatu tawaf, apakah itu cukup membantu? Saya tanya teman saya yang pakai sepatu tawaf, sepatu khusus untuk umroh itu, katanya ya nggak terlalu membantu juga, sama aja katanya ya, tapi saya belum coba. Nah, dengan kondisi kita yang hanya mengandalkan kaos kaki dan yang laki-laki hanya tanpa alas kaki di Safa Marwah, itu ternyata sa'i adalah perjuangan yang sangat amat melelahkan. Dan jujur, kalau saya ditanya waktu itu apa rasanya saya sa'i, jujur ketika di perjalanan sa'i dari Safa ke Marwah, lalu dari Marwah ke Safa, adalah perasaan yang timbul, itu adalah perasaan ingin menyerah karena merasa sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan kaki antara Safa dan Marwah, dan sudah ada terpikir, ya Allah ini berat, ya Allah boleh nggak saya naik kursi roda saja. Kebetulan kan di pinggir kiri kanannya tuh ada kursi roda yang sepertinya memang tugasnya standby untuk antisipasi jika ada yang membutuhkan. Dengan adanya merasaan seperti itu, sudah ingin menyerah ketika sa'i, itu akhirnya saya coba lawan. Ya Allah, kalau saya sekarang dengan situasi yang sekarang, ruangan ini ber-AC, ruangan ini lantainya keramik, lalu bagaimana dengan Siti Hajar kala itu? Siti Hajar bolak-balik Safa Marwah, lalu balik lagi ke Safa bersama anak bayi yang belum bisa apa-apa, hanya berdua, lalu nggak ada makanan, air susunya habis, anaknya lapar, anaknya nangis meraung-raung. Di situ saya terbayang kondisi ketika anak saya sendiri, ketika saya punya makanan, saya punya minuman, tapi anak saya demam dan nangisnya nggak mau berhenti. Nah, di situ saya terpikir, ya Allah, kondisi saya saja kalau anak saya demam, nangis yang meraung-raung seperti nangisnya Nabi Ismail, itu aja saya nangis, apalagi ketika Siti Hajar yang ketika dia kala itu hanya berdua, nggak ada makanan, nggak ada minuman, berdua bayi, suami nggak ada, di tengah gurun pasir lagi, itu aja sanggup, masa saya nggak sanggup yang kondisi kayak gini. Nah, itulah yang menguatkan saya. Kenapa akhirnya saya merasa saya harus menyelesaikan sa'i kala itu, karena saya merasa kalau Siti Hajar aja bisa, berarti kami yang keturunan dari Nabi Adam juga akan bisa melakukan hal yang sama, karena Allah nggak mungkin memberikan ini kalau kami nggak sanggup. Nabi Muhammad sudah mencontohkan, ini kami bisa, berarti kami juga harus bisa. Nah, itulah yang menjadi penyemangat saya ketika saya sudah merasa, ya Allah, udah nggak sanggup lagi ngangkat kaki sendiri untuk sa'i dari Safa ke Marwah, karena merasa kaki itu sudah sangat berat karena perjalanan yang sebenarnya itu nggak terlalu jauh sebenarnya, cuma karena kondisi kadang itu padat dan kita nggak bisa jalan cepat, lalu kondisi kita mau istirahat sebentar, tiba-tiba askarnya sudah ngomong Haja jalan-jalan, ya terus udah kita jalan lagi kan. Akhirnya Masya Allah, itu perjuangan, benar-benar perjuangan yang luar biasa. Sa'i itu memang gambaran kita memang harus banyak berusaha, banyak berikhtiar, dan sisanya kita serahkan sama Allah, kita pasrahkan semuanya pada Allah. Jadi kita bisa menjalaninya dengan perjalanan sa'i yang cukup menguras tenaga itu. Dan itulah kunci saya akhirnya kenapa bisa menyelesaikan sa'i kala itu dengan kondisi yang alhamdulillah penuh perjuangan dan sempat ada perasaan ingin menyerah. Nah, dengan rajin olahraga ini sebenarnya adalah salah satu ikhtiar juga sih, karena yang namanya hidup adalah sesuatu yang tidak dapat diduga. Hari esok tuh tidak ada yang bisa menebak. Nah, jadi dengan merutinkan olahraga ini adalah salah satu ikhtiar untuk melakukan persiapan umroh berikutnya. Ya, walaupun nggak tahu itu akan nanti kapan, walaupun nggak tahu nanti duitnya dari mana, walaupun nggak tahu nanti apakah akan ada rezeki umroh atau tidak, tapi tetap yang namanya yang untuk persiapan untuk bisa umroh berikutnya, selain menyisihkan uang yang kita miliki seadanya, adalah dengan rajin berolahraga. Nah, rajin berolahraga ini
saya mencoba rutinkan sekarang ya, setiap hari harus menggerakkan badan. Apakah itu ya hanya sekedar jalan kaki, apakah itu hanya berupa workout biasa, ataukah berupa main bulu tangkis. Itu mencoba melatih menggerakkan badan agar terbiasa untuk terbiasa untuk melakukan gerakan fisik, sehingga ketika ada kebesaran Allah, ada sesuatu yang di luar dugaan sehingga akhirnya bisa berangkat umroh lagi, kita sudah punya persiapan fisik. Ya, itu namanya ikhtiar ya. Bismillah, semoga saja nanti ada kemudahan yang diberikan sehingga bisa tercapai apa yang kita ikhtiarkan ketika setiap harinya kita berdoa. Apa sih doa yang kita ucapkan? Semoga itulah yang akan Allah kabulkan ya, walaupun nanti Allah mengabulkannya dengan caranya Allah, nggak langsung ngasih plak ketiplak, tapi dia akan mengasihnya mungkin harusnya pengennya kita tuh lurus, mungkin dia akan kasih dulu belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan lagi, kanan lagi. Ya, itulah cara Allah menjawab doa-doa kita ya. Itu yang berikutnya. Lalu perasaan lain yang saya rasakan ketika pulang dari umroh adalah yang namanya adanya pengen melihat ada keluarga, ada teman, ada tetangga yang juga merasakan perjalanan umroh juga. Karena kenapa? Karena perasaan yang kita timbulkan tadi, ditimbulkan dari hikmah perjalanan umroh, itu membuat kita juga pengen mereka merasakan hal yang sama. Karena kita di dunia ini nggak ada yang namanya manusia yang tanpa masalah. Ketika orang itu bisa tertawa, ketika orang itu bisa tersenyum, kita tidak tahu ada masalah apa dia. Dia bisa jadi menyimpan masalah yang luar biasa pelik, yang luar biasa rumitnya dari masalah kita. Bisa jadi karena mereka tidak mengungkapkannya saja, mereka mencoba mengatasinya saja. Nah, dengan adanya orang-orang yang hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari masalah, maka salah satu solusi paling ampuh dari setiap masalah kita adalah mengadukan masalah kita di pelataran Ka'bah, di Baitullah, di Tanah Haram. Mengadulah di sana, menangislah sepuas-puasnya di sana. Ungkapkan semua yang kita rasakan selama ini di sana. Ceritakan, curhatkan semuanya pada Allah. Dengan kita mencurhatkan itu di Tanah Haram, itu akan menimbulkan kelegaan yang luar biasa. Walaupun masalah kita belum selesai, tapi kita sudah lega duluan, kita sudah tenang duluan. Ketimbang kita punya masalah, kita curhat di media sosial seperti Facebook, kita curhat di Instagram, kita curhat atau joget-joget di TikTok. Itu juga mungkin akan menyelesaikan, membuat kita puas. Wah, saya sudah puas, saya sudah mengungkapkan masalah saya kepada banyak orang. Tapi yang kita lupa adalah ketika di media sosial, masalah kita akan dikonsumsi oleh orang banyak yang belum tentu orang-orang itu mau mengambil hikmahnya. Bisa jadi itu ketika mereka tahu kita ada masalah itu akan menjadi salah satu cara mereka untuk menjatuhkan kita. Jadi ketika dia melihat kita tertawa-tawa, dia kan ada masalah ini tuh, mana dia akan timbul pemikiran ada masalah seperti itu kok dia masih bisa ketawa-ketawa. Akhirnya jadi cara orang untuk menjatuhkan kita. Beda dengan kita curhatnya ketika di pelataran Ka'bah, di Baitullah. Semuanya kita curhatkan sama Allah. Kita bicarakan semuanya sama Allah. Kita minta petunjuk dari Allah. Jadi yang hanya tahu yang masalah kita ya kita sama Allah. Yang tahu siapa saja yang kita adukan di sana ya hanya kita sama Allah. Jadi kalau orang-orang yang pernah menzolimi kita, lalu kita curhatkan hal tersebut sama Allah, ya biarlah Allah yang ngurusnya. Ya serahkan sama Allah, terserah Allah mau diapakan orang yang sudah menzolimi kita. Tapi itu adalah sebenarnya adalah gambaran untuk orang-orang yang suka menzolimi orang lain. Ketika dia pernah menzolimi dan dia belum minta maaf, dia harus hati-hati ketika tiba-tiba orang yang dizolimi itu sudah umroh, lalu mengungkapkan perasaan yang dia rasakan oleh orang tersebut ketika dia dizolimi kepada Allah. Nanti Allahnya Allah ibaratnya ya kita udah zolim sama orang, lalu tiba-tiba orang itu umroh, dia mengungkapkan bahwa saya dizolimin sih, ya Allah gini, dia mengungkapkan semuanya di sana, lalu malaikat juga mendengarnya di sana. Artinya kan orang tersebut yang menzolimi itu akan
akan ibaratnya akan lebih dinotis lah, lebih ditandai lah sama Allah bahwa orang ini pernah menzolimi orang lain, walaupun sebenarnya Allah juga sudah tahu orang itu sudah menzolimi si siapa gitu kan. Tapi kan dengan demikian ada doa orang yang terzolimi di sana, karena ketika doa orang terzolimi adalah doa yang paling cepat dikabulkan sama Allah, apalagi ketika dia menangisnya di pelataran Ka'bah. Orang yang nggak mendizolimi aja nangis di sana, doanya masih Allah kabulkan ya. Kalau kan beberapa waktu yang lalu ada tuh yang di depan Ka'bah tuh doanya hanya satu, hanya mengucapkan satu kata aja, fulus, sampai doanya hanya itu aja. Dan apa yang terjadi? Bener kan, beberapa tahun ke depan orang itu kembali ke Ka'bah dan kembali ke Baitullah dengan menjadi orang yang memang punya fulus, karena terlihat dari dandanannya, dari apa yang dia kenakan itu menandakan bahwa dia orang yang punya fulus. Nah, padahal doanya kan cuma satu. Nah, itu aja orang nggak terzolimi mungkin ya, doanya hanya fulus, dia nggak mengatakan siapa yang menzolimi, tapi dengan dia mengatakan begitu ternyata doanya dikabulkan sama Allah. Nah, dengan pulang umroh itu kita pengen orang juga merasakan kenyamanan yang sama, merasakan perasaan tenang walaupun masalahnya banyak. Jadi ketika saya sekarang kalau dengerin teman-teman cerita, lalu mereka cerita masalahnya, saya cuma hanya bisa ngasih saran, ya udah pergi umroh aja. Apalagi saya tahu dia punya uang, pergilah umroh sana, bawa si siapa yang bermasalah. Misalnya ada anaknya yang bermasalah, ya udah pergilah umroh sama anaknya aja. Nah, dengan orang yang bermasalah itu ketika dia umroh, dia akan merasakan perasaan yang lebih tenang, lebih lega, lebih plong, nggak ada beban lagi gitu. Jadi pulang dari umroh, himahnya adalah kita pengen orang tuh lebih banyak untuk bisa melaksanakan ibadah umroh juga. Bukan karena kita iri, wah dia sudah bisa umroh, kalah dong saya sama dia, enggak, bukan seperti itu. Tapi kita pengen dia itu lebih bisa, lebih merasakan juga apa yang kita rasakan, lalu dia juga bisa memperlakukan orang lain dengan lebih baik lagi gitu. Kalau mungkin selama ini dia sudah baik, tapi dengan dia sudah pulang dari umroh, insya Allah dia akan lebih hati-hati dalam bersikap, insya Allah dia akan lebih baik lagi kepada orang-orang lain. Nah, itu adalah perasaan yang akan ditimbulkan. Kalau ini ditimbulkan untuk saya pribadi ketika saya pulang dari umroh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ambil hikmahnya, karena semua adalah pengalaman pribadi saya. Mungkin ada beberapa cerita dari orang-orang lain, dari teman-teman juga, tapi semuanya adalah untuk dijadikan pelajaran untuk kedepannya, bahwa perjalanan umroh itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang tidak kita peroleh walaupun kita sudah keliling dunia sekalipun. Perasaan nyaman itulah yang kita cari di dunia ini. Kita itu pengen melaksanakan menjalani hari-hari kita itu menjadi dengan perasaan yang tenang, perasaan nyaman, perasaan yang lebih bisa menyikapi masalah-masalah yang kita hadapi. Itu hikmah perjalanan umroh yang ternyata diperoleh setelah perjalanan dari umroh. Nah, terima kasih sudah mengikuti channel YouTube Umroh Yuk. Terima kasih juga berkat bantuan teman-teman semua, calon jamaah umroh dan orang-orang yang akan kembali umroh. Alhamdulillah channel YouTube saya sudah mendekati 1000 subscriber, dan ini adalah pencapaian yang alhamdulillah di luar prediksi saya, karena saya pikir awalnya apakah bisa saya memulai channel YouTube ini benar-benar dari nol, dan alhamdulillah semuanya dituntun Allah dan semuanya saya pasrahkan sama Allah apa mau jadinya channel YouTube ini. Cuman di awal saya membangun channel YouTube ini, saya meminta sama Allah, ya Allah, jika channel YouTube ini bermanfaat bagi orang lain, memberikan edukasi yang bagus, membuat saya lebih dekat kepada Allah, tolong dimudahkan. Tapi kalau enggak, tolong beritahu saya untuk melakukan apa gitu. Apakah ini saya tinggalkan ataukah saya melakukan hal yang lain yang menurut Allah yang terbaik lah. Itu doa saya ketika saya memulai channel YouTube Umroh Yuk. Dan terima kasih untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.